Shalom saudara-saudariku, para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 29 Desember 2020 bersama Pastor Raymond Kahia yang sedang bertugas di Paroki Santo Antonius Rembon, Tanah Toraja. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat insani, selamat Natal. Hari ini tanggal 29 Desember 2020, kita memasuki hari Oktav Natal yang kelima. Mari sebelum merenungkan sabda Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengutus Putramu untuk menerangi dunia yang gelap ini. Semoga perayaan kelahirannya menjadikan kami terang bagi sesama. Semoga juga Engkau senantiasa membuka hati dan budi kami, agar mampu mendengarkan sabdamu, guna kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung terkukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang ada daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, Natal telah tiba. Setiap orang mengartikan Natal dengan cara yang berbeda-beda, tergantung dari penghayatan mereka. Yang jelas, Natal bukanlah semata-mata perayaan pesta atau acara ura-ura, melainkan hari yang penuh kesederhanaan, sukacita, dan rasa syukur bahwa Yesus yang dinanti-nantikan selama ini telah lahir di dunia dan lahir pula di hati setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam suasana sukacita itu, kita telah merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas yang berkisah tentang seorang tokoh bernama Simeon.
Siapakah Simeon itu? Simeon dikisahkan dalam kitab suci, orangnya sederhana, setia, dan memiliki kerinduan yang mendalam tentang kehadiran Tuhan atau kedatangan Tuhan yang biasa disebut sebagai Mesias. Baginya, kedatangan Tuhan akan memberikan sukacita. Dia tidak memiliki lagi kekhawatiran dan hidupnya tidak ada beban lagi. Maka dengan tulus ia mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman bahwa kerinduannya telah terpenuhi. Yesus hadir dan tinggal bersama dia." Saudara-saudara terkasih, pertanyaan yang mendasar, sudahkah kita memiliki kerinduan yang mendalam akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Saya percaya bahwa setiap orang pasti memiliki kerinduan dan harapan akan kebaikan Tuhan. Hanya saja kerinduan dan harapan itu tidak berjalan dengan baik. Tak jarang ketika kerinduan itu tidak terpenuhi, orang lebih merindukan sesuatu yang lain. Seperti merindukan kekuasaan, merindukan tempat tinggal yang mewah, merindukan hidup yang serba berkecukupan, merindukan pasangan yang sempurna, dan lain-lain. Akhirnya kerinduan akan Tuhan perlahan ditinggalkan, bahkan dilupakan. Lalu Tuhan menjadi nomor 2 dalam kehidupan kita. Apakah itu benar? Apakah itu baik? Tentu saja tidak. Sebagai pengikut Tuhan, kita mesti memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kerinduan-kerinduan yang lain boleh ada, namun jangan pernah menghilangkan atau bahkan melepaskan kerinduan akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang pengembara yang lelah dan ingin beristirahat. Lalu ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon beringin. Sembari beristirahat, dia memikirkan seperti ini. Tuhan itu tidak adil menciptakan pohon beringin dengan pohon yang begitu besar tetapi buahnya kecil. Sebaliknya semaka, pohonnya kecil, buahnya besar. Akhirnya dia pun tertidur. Saat ia sedang tertidur nyenyak, tiba-tiba pohon beringin yang kecil jatuh tepat mengenai hidungnya. Dia lompat dan berdiri, lalu berkata, "Ternyata Tuhan itu adil." Bayangkan, seandainya buah pohon beringin itu sebesar semangka, bagaimana nasib hidung saya? Pasti akan rusak dan rontok. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah ini mau menggambarkan bahwa orang yang berharap atau orang yang memiliki kerinduan adalah orang yang bisa memahami segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Itulah orang-orang yang benar, menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama dari kehidupannya. Mengapa harus Tuhan jadikan sebagai tujuan utama kita? Karena kalau kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini dari sudut pandang diri kita sendiri, maka yang kita peroleh hanyalah kekecewaan. Sebab yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi cobalah melihat setiap persoalan dalam kehidupanmu dari sudut pandang Tuhan. Maka kamu akan memperoleh sukacita. Sebab Tuhan menjadikan segala sesuatu yang kurang baik menjadi baik pada waktunya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam sukacita Natal ini, marilah kita menjadikan Tuhan sebagai pedoman hidup kita, menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kudus Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Serahkanlah ke dalam tangannya, maka ia menjadikan segala sesuatunya indah. Semoga demikian. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kuasa,
Kami mengucap syukur atas sabdamu yang kudus. Semoga hidup kami tetap disegarkan oleh dayanya yang menyelamatkan kami hingga kami masuki kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami diteguhkan oleh firman-Nya yang kudus, sehingga kehadiran kami menjadi saluran berkat bagi siapa saja dalam kehidupan kami. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Raymond. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.